Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang chapter 4.1, yaitu chapter 4, definite integral, yang subbab introduction to area, jadi pengenalan area. Baik, pertama adalah pendahuluan luas. Jadi teman-teman, sebelumnya, jadi dalam kalkulus itu ada dua masalah geometri, ada dua masalah yang kemudian dibahas, dan dua masalah itu diselesaikan, gitu ya. Masalah pertama yaitu pencarian garis singgung, dia diselesaikan dengan turunan atau derivatif yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah masalah pencarian luas, ini ya, yang kemudian bisa diselesaikan dengan menggunakan definite integral, gitu ya, yang akan kita bahas. Pertama kita akan membahas tentang poligon. Poligon adalah daerah tertutup di bidang yang dibatasi ruas garis lurus, gitu ya. Jadi untuk poligon masalah luas tidak menjadi masalah. Contohnya luas segi 4 tinggal kalikan aja panjang kali lebar. Kemudian luas jajar genjang, segitiga, sembarang poligon itu bisa dirumuskan dari segi 4 ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau batasnya melengkung? Ya, ini contohnya di sini gambarnya rectangle, kan L kali B, panjang kali lebar. Nah, dari rectangle ini kita potong, kita pindahkan ke sini, dia menjadi apa ini? Jajar genjang. Kemudian dibagi dua, dia jadi segi 3. Kemudian dibagi lagi, dia menjadi poligon. Jadi dari segi 4 bisa menyelesaikan banyak bentuk, gitu ya. Yang penting dia garis lurus. Bagaimana dengan garis melengkung? Nah, ini yang akan diselesaikan. Baik, teman-teman, garis melengkung yang sangat familiar kita kenal yaitu adalah lingkaran. Bagaimana penyelesaian lingkaran? Archimedes sudah membahasnya sekian ribu tahun yang lalu, begitu ya. Rumus Archimedes, jadi bukan hanya di fisika, juga digunakan di matematika. Luas lingkaran adalah limit. Jadi Anda ini lingkaran ya, kemudian Anda buat di dalamnya ini adalah poligon. Poligon yang paling sederhana kan kita buat sedikit apa ini? Busur ya, busur ya, dengan sisi-sisi persegi 4 tapi dengan sisi yang sama. Tapi seperti ini apakah bisa disamakan? Misalnya apakah bisa saya menggunakan mewakili luas lingkaran ini dengan luas busur? Tidak bisa, gitu ya. Lah bagaimana dengan garis yang saya arsir ini, luas area yang saya arsir ini? Kan tidak terwakili, gitu ya. Maka kita butuh yang seginya lebih banyak. Misalnya P2 segi berapa ini? 1 2 segi 8 gitu ya. Ya lebih baik daripada yang ini ya, busur ini. Tetapi artinya kalau Anda mencari luas lingkaran diwakili dengan luas segi banyak ini, lebih mewakili sih daripada yang busur, tapi ada lagi yang lebih, kalau Anda tambahkan sisinya, maka dia akan lebih mewakili, seperti itu. Gitu ya. Maka ingat rumus limit kemarin. Bagaimana caranya untuk supaya apa? Berarti kan sisinya ini semakin tak terhingga, dia akan semakin mendekati luas lingkaran, ya kan? Semakin banyak sisinya ini kan segi 4, ini segi 8, ini segi 16, ini 16 ya. Iya, segi 16. Maka semakin segi tak terhingga, maka luasnya akan semakin mendekati lingkaran. Maka Anda perlu apa kan? Anda perlu limitkan. Limit apa yang dilimit? Seginya, jumlah seginya gitu ya. Semisal jumlah seginya saya anggap N. Berarti Anda bisa limitkan kalau anggap A ini adalah luas gitu ya, jadi A ini adalah luas daerah F, maka luas PN atau PN ini lingkaran gitu ya, N-nya apa? N-nya adalah jumlah sisi. Jadi luas lingkaran, mohon maaf. P ini adalah luas poligon dengan sisi N gitu ya. Maka Anda mencari luasnya ketika luas poligon ini, sisi apa ini? Sisi yang lurus ya, bukan melengkung. Kalau Anda limitkan jumlah sisinya, berarti dia semakin tak terhingga, semakin banyak, maka Anda akan mendekati luas lingkaran. Beginilah cara untuk penyelesaian, nanti akan ketemu luasnya adalah ya PR kuadrat kan ya, luas lingkaran. Nanti akan ketemu seperti itu. Jadi ini latar belakang penghitungan area yang dibatasi garis melengkung, bukan garis. Jadi Anda menghitung area yang dibatasi dengan garis melengkung itu dengan garis lurus, gitu ya, dengan poligon, sebuah area yang dibatasi dengan garis lurus. Nah, ada istilah poligon dalam. Poligon dalam itu berarti Anda menggunakan ini apa? Poligonnya, area poligonnya ini di dalam lingkaran, atau Anda menggunakan di luar. Jadi dia melingkupi di luar lingkaran. Kesimpulannya adalah, saya pakai cara kesimpulan cepat ya. Poligon dalam dan poligon luar itu memiliki nilai yang sama, gitu ya, sudah dibuktikan. Jadi Anda tinggal pilih aja salah satu. Oke, Anda sudah pahami tentang konsep menghitung area yang dibatasi oleh garis lengkung. Sekarang kita masuk ke notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Nah, kenapa kita belajar notasi sigma? Kita lihat di sini. Jadi pendekatan dalam mencari
daerah melengkung melibatkan langkah berikut. Pertama, aproksimasi daerah R oleh segi 4 yang diambil bersama-sama. Kita lihat ini, jadi ada sebuah garis melengkung, kemudian diaproksimasi dengan sisi yang paling banyak, ya, poligon. Nah, kemudian cari luas masing-masing. Jadi kalau ini ada poligon seperti ini, gitu ya, Anda bisa bagi, misalnya kalau ini bagi, waduh, kok tulisannya jelek, misalnya jadi segitiga gini ya, Anda bisa bagi gitu ya, di mana luas segitiga juga bisa didapatkan dari luas segi 4 gitu ya. Jadi Anda bagi menjadi poligon yang bisa sama bisa tidak sebenarnya ya. Nah, kemudian Anda cari luas masing-masing, Anda jumlahkan n segi 4 itu gitu ya, n segi 4 atau kalau di situ tadi saya gambarnya segitiga ya, bisa, tapi sebenarnya rumusnya itu bisa didapatkan dari segi 4. Jumlahkan n segi 4 itu, nah habis itu ambil limit ketika n mendekati tak terhingga. Jadi Anda misalnya ini ya, Anda kan ini Anda bisa bagi jadi seperti ini ya, atau bisa kalau mau segi 4 jadi bagi 4 misalnya, kemudian Anda luas hitung masing-masing luasnya berapa, kemudian di limit gitu kan. Nah, di langkah yang ketiga ini jumlahkan n segi 4 itu, ya kalau jumlahnya hanya 10 segi 4 misalnya atau segitiga. Kalau ada 100, apalagi di sini tak terhingga loh ya. Seperti itu. Artinya Anda butuh sebuah notasi penjumlahan. Notasi ini disebut dengan sigma. Oke, bisa dipahami? Saya yakin Anda sudah memahaminya di SMA. Baik, kita lanjutkan. Notasi sigma. Caranya Anda ini ya, jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 100 kuadrat, berarti kan ini urut 1, 2, 3, 1 sampai 100. Anda bisa tuliskan jadi dari sigma I1 sampai 100 untuk fungsi I kuadrat. Seperti ini. Kalau ini A1, A2, A3, maka Anda bisa tuliskan di sini sigma AI gitu ya, untuk nilai I dari 1 sampai ke N. Jadi 1 itu nilai awal, N itu nilai akhir. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalau di sini AI, BI, berarti ini dari 2 ke 4. Berarti ya tinggal masukkan aja nilainya 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi 4. Loh, kok nggak sampai 100 ya? Karena batasnya hanya 4. Maka kalau ini 1 ke N, 1 per J, Anda tuliskan seperti ini, plus titik-titik-titik, plus 1 per N. Karena N kita tidak tahu berapa jumlahnya. Begitu juga dengan K per K kuadrat plus 1, Anda tinggal masukkan. Karena ini 1 sampai 4 saja. Nah, teman-teman, kalau misalnya CI dari 1, I-nya 1 sampai N, C-nya nilainya sama, ya, jadi C plus C, Anda bisa tuliskan dengan seperti ini. Dan nilainya tinggal N dikalikan C. Ya, diingat-ingat rumusnya. Nah, misalnya sigma 2 untuk nilai I1 sampai 5 artinya ini adalah 2 plus 2 plus 2 ping 5 gitu ya. Jadi Anda tinggal kalikan aja 5 dikalikan 2 hasilnya 10 atau 1 sampai 100 min 4 tinggal dikalikan hasilnya minus 400. Paham ya? Sederhana kalau yang ini. Nah, sekarang teorema dalam sigma ada 3 yang perlu Anda ingat-ingat. CAI seperti limit ya. Kalau ada perkalian ini anda yang I saja ya, jadi C-nya adalah konstanta, gitu ya. Maka C-nya Anda bisa keluarkan, begini. Sama kayak limit, ingat, jadi kalau ada konstanta, Kx misalnya, limit X mendekati 0, K dikalikan X, gitu ya. Maka K-nya ini kan bukan termasuk X, karena yang di sini adalah X, maka K-nya Anda bisa letakkan di luar, sama seperti itu. Nah, termasuk juga untuk penjumlahan, Anda bisa pisahkan begini, jadi di sigma yang AI, kemudian di sigma yang BI, kemudian baru dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, ini buktinya saya rasa sangat sederhana ya. Ini kalau misalnya dibuktikan, C-nya bisa tinggal dikeluarkan. Maka rumus ini benar. Oke, lanjut. Contoh 1. Anggap misalnya AI sama dengan 60 ya nilainya, BI sama dengan 11, hitunglah nilai ini. Cara yang pertama adalah Anda dengan menggunakan rumus yang ini, dan yang ini, rumus kedua dan ketiga, Anda bisa pisahkan ini ya. 2AI, 3BI, 4. Nah, ingat, AI 1 sampai 100 adalah 60. Sebentar, 2-nya ini Anda keluarkan dulu, 3-nya Anda keluarkan. Nah, ini Anda bisa ganti dengan 60. Yang ini Anda bisa ganti dengan 11 gitu ya. Nah, kayak ini berapa tadi? 100 dikalikan 4 menggunakan rumus yang nah ini ya. Oke, baik. Jadi hasilnya ketemu gitu ya, seperti ini. Nah, teman-teman ingat simbolnya bisa apa saja. Jadi bisa dari I
sama dengan 1 sampai N, bisa J, bisa K. Gitu ya. Kalau N ini sudah umum ya, jangan diganti-ganti kalau yang N. Gitu ya. Jadi bisa I, J, K, Anda bisa ganti L, O, semuanya sama. Yang penting I di sini harus sama dengan I di sini. Jangan di sini I, di sini kemudian J, gitu ya, nggak matching. Baik, kita lanjutkan. Rumus penjumlahan khusus. Jadi kalau ada rumus seperti ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah rumus penjumlahan khusus yang Anda bisa gunakan ketika Anda menyelesaikan permasalahan sigma. Contoh misalnya, Anda diminta menyelesaikan permasalahan ini. Langkah pertama adalah kalikan. Kalau sudah kalikan, menggunakan rumus yang tadi sebelumnya Anda pisahkan. Minus-minus gitu ya. Kemudian, 3-nya ini Anda letakkan di luar. Baru kemudian Anda bisa menyelesaikan. Ini ya, Anda yang ini Anda selesaikan dengan rumus apa? Ini, rumus penjumlahan khusus ya. Sementara yang J ini Anda bisa selesaikan dengan rumus ini. Kok J Bu, yang ini kan I? Ya kan tadi ini kalau ini J maka di sini juga J bisa, gitu ya. Maka tinggal dihitung ketemu. Baik, selanjutnya teman-teman, kalau kita sudah tahu tadi memahami tentang poligon, penyelesaian rumus lengkung dengan poligon, kita juga memahami tentang sigma. Sekarang kita akan menyelesaikan rumus poligon, rumus luas, dan nanti menggunakan sigma. Sekarang kita lihat ya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah garis besarnya tentang lingkaran ya, sekarang kita coba menggunakan apa ini? Kurva gitu ya, kurva. Jadi ada sebuah kurva fx ini enggak kuadrat ya. Fx sama dengan x kuadrat di antara 0 dan 2. Jadi ada batasan 0 sampai 2 ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Anda bisa Anda di sini Anda akan mencoba menyelesaikan dengan penjumlahan area gitu ya. Penjumlahan area nanti Anda bisa menggunakan dengan sigma. Baik. Jadi ini ada 0 sampai 2. Saya bisa tulis dari 0 ke 2. Jadi Anda bagi menjadi n bagian seperti gambar 6. Jadi Anda bagi jadi 6. 1 2 3 4 sampai 6 gitu ya. Atau Anda bisa bagi sampai n gitu ya. Bukan sampai 6 ya, mohon maaf saya ralat. Jadi Anda bagi seperti di gambar 6, Anda bagi sampai n. Gitu ya. Jadi Anda bagi sampai n. Masing-masing dengan panjang delta n-nya. Berarti kalau ini 0 sampai 2 dibagi ke n, jadi ini Anda bagi jadi n, maka masing-masing ini jaraknya berapa? Anda punya satu talinya sebesar 2 cm. Anda bagi jadi 5, berarti masing-masingnya adalah 2/5. Anda bagi jadi 3, berarti masing-masingnya jadi 2/3. Kalau Anda bagi jadi n, berarti masing-masingnya ini adalah 2/n. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Selanjutnya, ini ya, dengan menggunakan n+1 buah titik. Kok n+1 buah, Bu? Ya kan ini 0 ya. Ada 0-nya gitu kan. Jadi 1 sampai n+1 yaitu 0. Baik, titiknya ada 0, tapi pembaginya ada n. Nah, selanjutnya, berarti ini 0 sampai ke 2 itu, berarti x0 itu harus lebih kecil dari x1, lebih kecil dari x2, sampai xn, dan dia x0-nya ini adalah 0, jadi x0-nya ini adalah 0, xn-nya adalah 2. Ini ya. Baik, selanjutnya kita bisa tuliskan di sini, kita bisa buat di sini ya, x0-nya adalah 6. X1-nya berapa? Saya bisa nggak mengganti ini 20n ini dengan delta x? Boleh ya? Jadi saya bisa sebutkan x1 sama dengan delta x sama dengan 2 dibagi n. Ini ya, 2 dibagi n. X2-nya berapa? X2, jadi jarak antara 0 ke X2 ini adalah berapa? Kalau ini adalah delta X, berarti X2 ini adalah 2 kali delta X. Bisa paham ya? Muka-muka paham ya? Eraser semua dihapus. Oke. Jadi teman-teman, jadi kalau di sini adalah delta X, maka ke X2-nya adalah 2 kali delta X. Maka ke X3-nya adalah 3 kali delta X. Atau kalau di sini adalah 2/n, maka ke sininya adalah 4/n, 2 kali 2/n. X3-nya adalah berapa? 6/n. Ya, kita bisa lihat sini X1-nya 0, X1 delta X, X0-nya 0, X1-nya adalah delta X 2/n, X2-nya 2 kali delta X atau 4/n. Maka kita bilang kalau di sini XI-nya adalah, jadi kalau ini XI, saya misalnya ini 0, 1, 2 saya ganti dengan XI adalah I dikalikan delta X. Atau delta X-nya tadi berapa?
2/n kan sama dengan, ini kan saya bisa ganti 2/n, sama dengan 2i per n. Ini. Maka x-1-nya adalah ini ya, n-1 kali delta x. Ya, baik. Oke. Nah, oke, baik. Selanjutnya ini ya, maka xn-nya adalah n dikalikan delta x sama dengan n dikalikan 2 dibagi n. Jadi xn-nya adalah 2. Benar kan? Xn-nya kan 2. Oke, selanjutnya. Jadi yang tadi ini kita bagi-bagi kan sudah dibagi-bagi nih jadi x1, x2, x3 sampai xn, ya kan? Habis itu ini kan xn. Kita bagi-bagi jadi apa ini namanya? Segi 4. Ya, kita gambar gini. Jadi segi 4 dia. Ini ke sini ya, sorry. Baik. Nah, jadinya kalau bagus gambarnya seperti ini. Jadi kurva tadi dibagikan 0 sampai xn, kemudian dia dibuat jadi segi 4 seperti ini. Rumusnya kan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, kita lihat di sini ya, kalau saya ambil satu area ini, kotak ini, saya ambil, ditaruh sini atau saya pindahkan ke sini, maka kita lihat satu segi 4 ini, alasnya adalah berapa? XI dikurangi XI minus 1. Ini kan, atau saya bisa sebut delta X, boleh? Boleh. Panjangnya adalah Fx, ya. Fx I minus 1. Gitu ya. Atau saya juga bisa sebut hanya Fx saja. Maka luasnya adalah Fx dikalikan delta X. Luasnya ini. Gitu ya. Maka luas Rn ini, kalau ini S1 Rn, maka luas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai N, Rn gitu ya, maka adalah Fx0 dikalikan delta X ditambah Fx1 dikalikan delta X tambah Fx2 dikalikan delta X sampai Xn-1 dikalikan delta X. Ini rumusnya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, ini ya, dari sini tadi saya pindahkan ke sini, karena Fxi, ini kan, Fx delta X, karena Fx dikalikan delta X adalah, ya, Fx ini berapa sih? Ini loh kita lihat. Ini kan fungsinya ya. Fxi kan sama dengan xi kuadrat. Delta X ya tetap delta X. Nah, xi kuadrat tadi berapa xi-nya? Kita lihat di sini. Xi-nya kan ini. I dikalikan delta X. I dikalikan delta X-nya kan 2i per N. Ini ya. 2i per N. Jadi Anda bisa ganti jadi 2i per N kuadrat dikalikan delta X-nya berapa? 2 per N. Ya, delta X-nya kan 2 per N. Oke, mana tadi? Ya, jadi Anda bisa buat 8 per N pangkat 3 dikalikan I pangkat 2. Kok bisa? Ini ya, 8I kuadrat dibagi N dikalikan 2. Itu kan? Ini 4 ya, 4I kuadrat dikalikan 2 berarti kan 8I kuadrat dibagi N pangkat 3. Ini pangkat 2 dikalikan N. I-nya bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, ini adalah rumus luasnya. Ya kan? Nah, kalau rumusnya seperti ini, Rn Fx0 ini ya, maka Anda kan ini, tapi kan rumus ini sudah disederhanakan menjadi ini kan ya. Bisa dipahami ya? Sudah disederhanakan jadi ini. Maka Anda tinggal masukkan saja. Ini berarti kan X0 dikalikan delta X gitu kan, masukkan aja 0 misalnya, kemudian 1 ya dimasukkan 1, 2 dimasukkan 2 sampai N minus 1 kuadrat seperti ini. Ya kan, sampai tak terhingga. Maka menggunakan sum formula 2 dengan N minus 1 replacing N, Anda bisa dapatkan ini. Ingat formula 2, nah ini. Ini ya. I kuadrat sama dengan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Ya. Jadi seperti ini Anda bisa gantikan dengan gini. Maksudnya oke, ini kan I kuadrat ya. I kuadrat kan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat ini kan. Ya, bisa dilihat ya. Diingat-ingat ya.
1 kuadrat plus 2 kuadrat, 3 kuadrat, itu kan sama dengan I kuadrat sama dengan ini. Ya, maka saya kembali ke sini, moga-moga bisa menjelaskan ya. Maksudnya kalau N-1 ini saya ganti dengan N, ya, maka kan bisa saya ganti dengan yang tadi, gitu kan? Maka Anda dengan menggunakan formula khusus itu Anda tinggal mengganti dengan ini, kemudian Anda hitung, nah tinggal ini. Apakah selesai? Belum selesai. Kenapa? Ini adalah jumlahnya, gitu ya. Tapi ingat, supaya mendekati garis lengkung ini, maka Anda harus apa kan? Anda harus apa kan? Lihat kayak kembali ke sini ya. Jadi supaya apakah ini cukup? Tidak cukup. Apakah ini cukup? Tidak cukup. Apakah menyelesaikan permasalahan segi n ini cukup? Tidak cukup. Harusnya apa kan? Harus dilimitkan. Supaya apa? Supaya sisinya itu semakin tak terhingga. Kalau semakin tak terhingga, maka semakin mendekati lengkungnya, gitu kan? Maka yang harus Anda lakukan adalah melimitkan. Kita kembali ke tadi, ya berarti tinggal Anda limitkan, gitu kan? Ini dilimitkan. Limitnya adalah 8/3. Saya nggak perlu jelaskan limit lagi ya, sudah ada di video dan materi sebelumnya. Oke, sekarang soal lain, satu soal lagi. Sebuah benda bergerak di sebelahnya sumbu T sedemikian rupa, sehingga kecepatannya saat T adalah fungsi 1/4 T pangkat 3 plus 1 kaki per detik. Berapa jauh ia bergerak antara T0 sampai T3. Teman-teman, kalau kemarin kita sempat menyelesaikan dengan menggunakan limit ya. Kita menyelesaikan, tapi kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan luas area. Oke, kita gambar ininya, fungsinya. Ya. Kemudian dari T0 ke T3, jadi harus tertutup ini ya. Jadi T0 sampai T3. Kita selesaikan dengan cara yang tadi. Anda dari 1 ke 3, Anda bisa buat 1 ke 3 ya. Anda bisa buat dari T0, T1, T2, sampai Tn ya. T0-nya, 0 ya, makanya keliru saya ya. Ini dari 0 ya, bukan dari 1. T0-nya harus 0, Tn-nya harus 3. Nah, di antaranya ini ada T1, T2, sampai Tn. Ini ya, Anda bagi-bagi jadi segi 4, segi 4. Ini, baik, boleh dalam, boleh luar. Ya, enggak masalah. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan apa? Ingat, yang tadi, mencari luasnya. Ya, kalau mau mencari luas, berarti Anda harus mencari ini ya, alas dan tinggi, Anda cari luasnya, kemudian Anda jumlahkan luas-luasnya ini, kemudian Anda limitkan. Jadi apa tadi? Anda cari alasnya, Anda cari tingginya. Alasnya itu tadi apa? Pasti delta X, ya kan? Tingginya adalah Fx, tergantung dari X-nya. Kemudian Anda selesaikan luasnya, dalam artian luasnya pasti Fx dikalikan delta X. Nah, delta X-nya didapatkan dari mana? Delta X-nya ini, nanti kita lihat ya, kita selesaikan nanti aja, nanti malah bingung. Nah, dari luas, kalau luasnya sudah luasnya diapakan? Dijumlah, disum luasnya. Kalau sudah disum, maka apakah cukup? Tidak. Harus mendekati tak terhingga, berarti harus Anda limitkan. Ini langkah-langkahnya. Oke, ini saya sudah kopikan di sini gambarnya. Pertama adalah Anda cari ini luas ya. Luasnya dihitung dari apa? Ini adalah alas dikalikan tinggi. Loh, Bu, kok bisa? Ya coba lihat di sini ya. Alasnya kan ini. Ini apa? Ya delta T kan, T2 dikurangi T1. Oke. Tingginya ini. Ini apa? FT kan? Kok bisa FT? Ya ini dari T kemudian dimasukkan ke rumus kurva ini, hasilnya adalah Y sama dengan FT ini. Ya, kepala muka saya kok pipis semua. Baik, kembali ke sini. Nah, maka seperti ini. Kemudian caranya adalah Anda selesaikan. FTI. FTI itu FT-nya berapa tadi? Kita lihat di sini. FT-nya adalah 1/4 T pangkat 3 plus 1. 1/4 T pangkat 3 plus 1. Ini ya. Baik. T pangkat 3 plus 1. Ya. Nah, T-nya berapa? T-nya kita dapatkan dari mana? Dari sini. Ini kan? Nah, T itu kan panjangnya ya. T itu kita dapatkan dari mana? Ini kan 3 dikurangi 0. Jaraknya kan sebenarnya adalah 3. Nah, dibagi N. Jadi masing-masing ini adalah masing-masing jaraknya ini adalah berapa? 3 dibagi N. Gitu kan? Nah, 3 dibagi N, tapi apakah cukup 3 dibagi N? Kan enggak. Jadi harus, kalau di sini kan 3/N. Kalau di sini kita lihat yang tadi ya, di sini.
Ini T-nya ini kan TI ya, bukan T aja ya, TI. Jadi kita lihat di sini, kembali ke sini tadi. Sebentar. Bukan. Nah ini, jadi ini kan X ya, bukan T, sama saja ya. Jadi bisa X, bisa T, bisa U. Nah kalau X0-nya kan 0, XI-nya kan delta X. Ya, X2-nya kan 2 kali delta X. XI-nya adalah I dikalikan delta X. Jadi XI sama dengan I dikalikan delta X. Maka di sini TI adalah I dikalikan delta X. I-nya, delta X-nya berapa? Ini ya, delta X adalah jumlahnya, intervalnya dibagi N. Jadi, I dibagi 3 dibagi N. Ini ya, berarti 3I dibagi N. Ya. Maka, ini FTI-nya adalah, masukkan 3I dibagi N. Ini kan FT-nya kan ini. FT sama dengan 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. Maka FTI ini masukkan ke T, ya kan? Berarti 1/4 dibagi 3I per N, pangkat 3 ditambah 1. Ini adalah panjangnya FT. Alasnya berapa? Alasnya berapa? Alasnya ini 3N. Jadi ini adalah alasnya. Yang ini adalah panjang. Panjang kali alas, ya kan? Maka Anda rumuskan, nanti ketemu berarti ini adalah nilai luasnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara, berarti kan Anda sudah dapatkan nih satu luasnya. Sudah dapat ya langkah 1. Langkah selanjutnya adalah Anda jumlah semua luasnya. Berarti Anda sumkan FT plus delta T ini ya. Atau Anda bisa menggunakan yang tadi ya, sum sigma dari 1 ke N FTI delta T ini. Nah, maka I sama dengan 1 ke N 8. Nah, ini FTI delta T ini kan rumus luas. Sudah ketemu kan? Ini kan sudah ketemu. Anda masukkan di sini, Anda gunakan rumus sigma, ya, tambahnya dipisahkan. I pangkat 3 berapa? Ingat, I pangkat 3 menggunakan, nah ini ya, menggunakan rumus ini. Oke. Selanjutnya, ya, Anda tinggal masukkan, kemudian Anda hitung. Sudah selesai kan dihitung? Ingat, langkahnya, tadi mana ya? Oh, kok di sini? Ini ya, maaf. Jadi langkahnya, alas sudah dapat, tinggi sudah dapat, luas sudah dapat, sum luas sudah dapat, masih harus di limit. Berarti setelah ketemu ini Anda limitkan. Limitnya berapa? Ini pasti hilang, ini pasti hilang. Ingat rumus limit, berarti tinggal 21/6 ditambah 3. Sama dengan sekian, kalau dihitung kalkulator sama dengan sekian. Jadi, antara 0 sampai 3, dia melakukan perjalanan selama 8,06 kaki. Baik, ini adalah latihan soalnya. Jadi kira-kira soal nanti ketika ujiannya ada di seputar contoh soal tadi sama di soal-soal ini. Jenisnya akan seperti ini. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop share.